Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7047 sampai bab 7048. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Tahap awal amputasi adalah yang paling menyakitkan dan sulit. Setelah bertahun-tahun menjadi orang yang utuh dan sehat, tiba-tiba kehilangan anggota tubuh tertentu tentu saja merupakan pukulan yang sangat besar secara psikologis. Wu Shuhang juga sama. Bagi orang seperti dia, bagian tersulit adalah menerima cacatnya secara psikologis sebelum menyerang dan mengimbangi cacatnya secara fisik, seringkali melalui masa kehancuran. Wu Shuhang yang selama ini selalu berjiwa besar dan sombong, telah menjadi gubernur agung kantor gubernur tentara kanan. Awalnya dia masih penuh semangat, namun kini tiba-tiba menjadi cacat bagaikan disiram seember air es. Tepat saat hatinya sedang bosan, melihat tangan yang mendesah, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Dia melihat jam, sudah lebih dari 1 jam sejak Yuan Chengze pergi. Dia pikir Yuan Chengze sudah menyelesaikan misinya dan kembali, jadi dia cepat-cepat berkata, masuklah, pintunya tidak terkunci." Pintu kamar didorong terbuka pelan dari luar. Wu Shuhang langsung bicara, "Kamu sudah membelinya kembali, biar aku coba." Wu Shuhang tidak menaruh harapan apapun terhadap nilai yang dapat dibeli di tempat seperti Casablanca. Dia hanya ingin membeli satu untuk mengatasinya agar dia tidak terlihat. Jadi dia tidak berpikir ada yang aneh tentang Yuan Chengze yang kembali secepat ini. Namun yang tidak disangkanya ialah pintu kamar itu terbuka dengan tiba-tiba, dan laki-laki yang muncul tiba-tiba itu bukanlah Yuan Chengze, melainkan seorang laki-laki asing yang tampak jauh lebih muda dari Yuan Chengze dan mengenakan topeng. Wu Shuhang langsung merasa ngeri dan bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu gugup seperti itu, Gubernur Agung Wu. Aku di sini bukan untuk mengincarmu. Selain itu, keamanan yang kamu miliki di sini sama sekali tidak ada artinya bagiku. Aku bisa datang ke tempat seperti ini kapanpun aku mau, dan pergi kapanpun aku mau." Wu Shutong mendengar pihak lain menyebut dirinya Wu Dadudu, jadi dia segera bertanya dengan waspada, Kamu kenal aku?" Ye Chen tertawa, Aku hanya pernah mendengar namamu. Hari ini adalah pertama kalinya aku melihatmu secara langsung." Saat berkata demikian, suara Ye Chen langsung mendingin. Dia pun membuka mulutnya. "Dadudu, jika kamu patuh bekerja sama denganku, tidak berteriak, dan tidak mencoba melampiaskan kekesalanmu kepada siapapun, aku tidak akan mempersulitmu. Sebaliknya, aku juga telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Aku harap kamu bisa tersenyum saat menerimanya." Wu Shuhang menatap Ye Chen dan bertanya dengan waspada, Apa yang terjadi dengan Duk Mining? Kamu melakukannya, bukan?" Ye Chen berkata dengan wajah penuh kejujuran, Benar sekali, ini aku. Kurasa Daduk seharusnya sudah mengambil pedang Daosong Ruyu, kan?" Wu Shuhang menatap Ye Chen dengan agak gugup dan bertanya, Apakah kamu datang ke sini dengan maksud untuk mengajakku keluar?" Ye Chen melambaikan tangannya, Seperti yang baru saja kukatakan, aku telah menyiapkan hadiah besar untukmu, dan mengirimkannya ke sini khusus untukmu." Sambil berkata demikian, dia melihat lengan kiri Wu Shuhang yang kosong dan bertanya sambil tersenyum, Sepertinya ada yang salah dengan tangan kiri gubernur metropolitan besar? Apakah itu dikirim oleh Wu Feiyan untuk dipotong?" Wu Shuhang merasa gelisah di dalam hatinya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen, "Bagaimana kamu? Kamu tahu?" Ye Chen tertawa, Saya telah mengawasi Maroko dan Nigeria. Jika kalian memiliki sedikit angin sepoi-sepoi, kalian biasanya tidak dapat menyembunyikannya dari pengawasan saya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya, Apa yang menyebabkan Adipati Agung kehilangan tangan kirinya? Apakah karena kehilangan Adipati Tambang?" Wu Shuhang tidak dapat mengetahui apa sebenarnya tujuan Ye Chen tiba-tiba muncul di sini. Jadi dia bertanya kepadanya, Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan di sini?" Ye Chen tertawa, Aku datang hari ini hanya untuk melihatmu sekilas, Dadudu. Aku hanya tidak menyangka kalau Dadu sudah menjadi cacat. Setelah kehilangan tangan kirimu, kurasa itu akan sangat sulit." Wu Shuhang merasa khawatir dalam hatinya, tetapi di wajahnya, dia masih berpura-pura tenang dan berkata, "Jangan bertele-tele jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, Tuan." Ye Chen mengangguk dan duduk di depannya sambil tersenyum. Sejujurnya, aku datang hari ini untuk memberimu kehangatan." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah pil pembentukan ulang dan berkata dengan acuh tak acuh, Dadudu, tolong lihat pil ini." Pil ini disebut pil pembentukan ulang. Sesuai namanya,
Pil ini berarti pembentukan ulang tubuh emas. Belum lagi kamu hanya kehilangan satu tangan kiri. Bahkan jika kamu dipotong-potong menjadi potongan manusia sekarang, selama kamu mengonsumsi pil ini, kamu akan dapat menumbuhkan lengan dan kakimu tanpa masalah. Membentuk ulang ramuan ajaib? Mata Wu Shuhang berkaca-kaca saat dia melihat ramuan itu. Dia hanya berpikir bahwa jika dia ingin kembali menjadi orang yang benar-benar normal, satu-satunya cara adalah dengan mendapatkan remolding dan selain itu, hampir tidak ada kemungkinan kedua. Namun sebelumnya dia sangat pesimis mengenai hal ini, lagi pula ramuan semacam ini harganya mahal sekali, jadi bagaimana mungkin dia begitu berbudi luhur hingga bisa mendapatkan ramuan suci semacam itu. Kemudian, dia menatap Ye Chen dan tersenyum pahit. "Ye Tuan, jangan menggodaku di sini." Pil pembentukan ulang dianggap sebagai obat suci penyelamat hidup. Selama seseorang memilikinya, seseorang dapat kembali hidup dengan darah penuh bahkan jika seseorang telah dipukuli sampai hanya memiliki otak. Aku tidak yakin bahwa Tuan Ying, lelaki tua itu memilikinya untuk ramuan yang begitu mahal. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya ketika kamu dengan santai mengeluarkan ramuan dan mengatakan kepadaku bahwa itu adalah obat yang murni? Ye Chen tak berkata apa-apa, sebaliknya dia langsung melemparkan ramuan itu ke arahnya. Wu Shuhang tanpa sadar mengulurkan kedua tangannya untuk menangkapnya. Tetapi saat ramuan itu lahir dia menyadari bahwa dia hanya memiliki satu tangan kanan yang tersisa. Dia berhasil meraih ramuan itu dengan tangan kanannya dan secara naluriah memeriksa ramuan itu. Dia bisa mencium aroma obat murni dari ramuan ini. Sekilas itu bukanlah produk biasa, tetapi apakah itu tiruan? Tetapi dia tidak dapat mempercayainya dalam hatinya. Ye Chen berbicara saat ini, ambil saja ramuan itu, tidak akan butuh waktu lama bagi tanganmu yang patah untuk tumbuh kembali. Wu Shuhang bertanya kepadanya, "Jika kamu dan aku belum pernah bertemu dan merupakan musuh satu sama lain, aku benar-benar tidak dapat mengerti mengapa kamu ingin membantuku. Terlebih lagi, bagaimana aku mengetahui jika ada penipuan di dalam ramuan ini?" Ye Chen mencibir, "Ya, aku bisa muncul di sini tanpa memberitahu siapapun, dan aku juga bisa mengambil nyawamu kapan saja. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar terhadapku, apakah menurutmu aku perlu datang ke pintumu untuk menipumu sekali ini?" Wu Shuhang bertanya dengan hati-hati, "Tetapi mengapa kamu memberiku ramuan ini? Apakah kamu mencoba membuatku mengkhianati Tuan Ying?" Ye Chen tertawa, Jangan khawatir, aku memberimu ramuan ini hari ini, aku tidak butuh bantuanmu untuk menebusnya. Aku hanya memandangnya, Wu Feiyan, dengan pandangan yang buruk, dan karena dia memperlakukan pada tanganmu, aku akan menumbuhkan tanganmu kembali." Setelah berkata demikian, Ye Chen memberi perintah, "Ya, aku memberimu waktu 3 detik untuk memakan ramuan itu, kalau tidak aku akan mengambilnya kembali. Kamu harus ingat, setelah waktuku selesai, tidak akan ada lagi penawaran ini." Wu Shuhang ragu-ragu dan berjuang selama setengah hari dalam hatinya, masih tidak berani mencoba ramuan yang diberikan kepadanya oleh orang asing di depannya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu orang dari keluarga Wu, dan dia sangat menyadari cara Lord Ying mengendalikan semua orang, selain menggunakan keluarganya sebagai sandera jangka panjang. Ada juga semboyan, yaitu racun yang ditanam di tubuh orang-orang ini. Karena dia sendiri adalah anggota keluarga Wu, dia tidak perlu lagi minum racun, jadi dia khawatir ramuan yang diberikan Ye Chen kepadanya adalah jenis yang berbeda. Begitu dia berada di bawah kendalinya lagi, akan menjadi hal yang sia-sia untuk memikirkan perubahan keadaan di masa depan. Ketika Ye Chen melihat bahwa dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dia sedikit tidak sabar dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mendatangi wajah Wu Shuhang dengan kecepatan tinggi, lalu menyambar kembali ramuan itu dari tangan kanannya dengan satu tangan, dan langsung menjepit mulutnya dengan tangan lainnya. Lalu, tangan kanannya menampar wajah Wu Shuhang seolah-olah itu adalah slam dunk, langsung menampar ramuan dari mulut Wu Shuhang ke perutnya. Ye Chen melihat ekspresi paniknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu terlalu gugup. Tangan kirimu hanya kurang satu, jadi ramuan itu akan bekerja dengan sangat cepat. Kamu hanya perlu menunggu dengan sabar selama 5 atau 6 menit, dan tangan kirimu akan tumbuh kembali." Bersambung.